Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya, Angela Puri, dapat mengunjungi Anda dalam acara kita Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir bersama saya di studio narasumber kita, Romo Blasius Sumario SCY, atau akrab dipanggil dengan Romo Mario. Selamat datang Romo Mario. Terima kasih Mbak Puri, selamat jumpa juga. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita buka acara ini dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Romo Mario. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kami bersyukur kepadamu atas cinta kasih yang Kau tanamkan dalam pribadi kami, dan juga Kau ajarkan melalui putramu dan para rasul. Kini kami menyerahkan seluruh hidup kami, serta karya dan pelayanan kami ke dalam penyelenggaraanmu. Bimbinglah langkah hidup kami hari ini, dan jalan kasih kami kepadamu dan sesama. Mampukanlah kami untuk menghidupi cinta kasih itu, yang membuahkan kebahagiaan, kedamaian, sukacita bagi kami dan semua orang. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 10. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberikan keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu. Kiranya ia menolong orang-orang miskin. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah, sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk bacaan Injil. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 6 ayat 34 sampai dengan 44. Begitu banyak orang mengikuti Yesus.
Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan di kampung-kampung sekitar sini." Tetapi jawab Yesus, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi, haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti ada padamu? Cobalah periksa." Sudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti itu, 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Mario. Romo Mario, pada kesempatan hari ini, inspirasi apakah yang ingin Romo sampaikan? Terima kasih Mbak Puri. Saudara-saudari terkasih, sahabat Oase Rohani yang terkasih, melalui warta keselamatan hari ini kita bisa memahami bahwa Yesus yang hadir bersama dengan kita itu sungguh ungkapan kasih Allah untuk kita. Karena itu kita juga baru saja merayakan peristiwa Natal. Dan Natal bagi kita bukan sekedar perayaan ulang tahun Yesus. Tapi Natal bagi kita merupakan peristiwa kehadiran Yesus dalam hati kita. Nah, untuk itulah Yohanes tadi membantu kita supaya kita mampu untuk memahami bahwa Yesus yang hadir bersama kita, tinggal dalam hati kita itu ungkapan kasih Allah bagi kita. Dengan demikian kita juga menyadari bahwa kita itu dicintai oleh Tuhan. Nah, ini yang ditegaskan oleh Yohanes bagi kita bahwa Tuhan sungguh mencintai kita, buktinya Yesus lahir dan tinggal bersama dengan kita. Nah, ini yang akhirnya menolong kita untuk membantu memahami bahwa sungguh karena kita dicintai, maka kita juga bisa mencintai sesama. Jadi yang akhirnya menolong kita untuk melihat makna cinta kasih itu di dalam kehidupan dan Yesus hadir bersama dengan kita. Yohanes mau menegaskan kepada kita bahwa sungguh karena cintanya itu, maka Yesus hadir bersama dengan kita. Dan ini yang perlu kita sadari, Yesus hadir itu karena cinta untuk kita. Iya. Jadi yang menolong kita membantu untuk memahami pengalaman kita. Karena itu setiap orang, karena Yesus ini mempunyai pengalaman dicintai Allah. Nah, kesadaran itu perlu kita tumbuhkan di dalam hidup kita. Dengan demikian juga ungkapan Yohanes itu saling mengasihi itu mempunyai dasar. Karena kita dicintai oleh Tuhan,
dan Tuhan ingin membahagiakan semua orang. Karena itu atas dasar cinta yang kita terima ini, akhirnya kita juga diajak untuk mencintai semua orang. Iya. Nah, itu yang menjadi kekayaan dalam kehidupan kita, juga menjadi pengalaman untuk dikasihi oleh Tuhan. Karena itu sungguh kita bisa mencintai karena kita dicintai. Nah, ini yang menjadi kesadaran bagi kita, karena kadangkala kita merasakan hidup itu rutin, perjuangan kita, pergumulan kita, dan kita sulit untuk merasakan cinta Tuhan di dalam kehidupan. Iya, iya Romo. Bagaimana kita bisa mengalami kasih itu secara nyata ya Romo ya? Kita bisa melihat dari ungkapan Yohanes tadi, melihat realita bahwa Yesus sudah hadir bersama dengan kita. Dan Yesus itu sungguh karunia Allah untuk kita, bahwa Dia berkenan mencintai kita untuk menebus kita. Nah, di situ akhirnya pengalaman ini yang bisa kita sadari, bisa kita perhatikan, melihat fakta kehidupan, fakta sejarah, bahwa Yesus hadir bersama dengan kita. Nah, ini yang menolong kita untuk menyadari bahwa kehadiran Yesus itu bukan serta-merta begitu saja, tanpa arti, justru Dia ingin bersatu dengan kita. Nah, kesadaran kita dicintai oleh Yesus itu membuat hati kita untuk bersatu dengan pribadi Dia. Iya. Nah, itu kekayaan umat, kekayaan kita, bahwa sungguh kita disadarkan oleh Yohanes bahwa Yesus hadir ini pertama-tama untuk menggugah hati kita, bahwa kita dicintai Dia, maka Dia menjadi milik kita. Nah, kesatuan hati kita dengan Tuhan itu yang ingin dibangkitkan oleh Yohanes di dalam kehidupan kita sekarang ini. Maka kalau kita memperhatikan juga ungkapan Yohanes tadi, bahwa Yohanes ingin membuka kesadaran kita. Yesus yang telah hidup bersama dengan kita, tinggal bersama dengan kita, itu wujud kasih yang konkret dari Allah Bapa. Kemudian, Yesus yang hadir bersama dengan kita ini juga mempunyai peran utama untuk menebus dosa kita. Iya. Seperti ungkapan malaikat ketika dia memberi warta kepada Yusuf supaya mengambil Maria sebagai istrinya, juga ditegaskan bahwa anak itu akan kamu beri nama Yesus, artinya Dia akan mengampuni dosa semua bangsa. Maka di sini jelas bahwa ungkapan Allah untuk pribadi kita, cintanya nampak dari pribadi Yesus, dan tujuan utamanya adalah untuk mengampuni dosa kita, membuat kita menjadi miliknya, membuat kita mempunyai kekuatan ilahi, dibebaskan dari kuasa dosa, dan rahmat ilahi itu yang selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Iya Romo, memang sungguh-sungguh nyata kehadiran Yesus adalah bukti cinta kasih Allah. Yeah. Nah, sekarang dalam kehidupan sehari-hari, sebaiknya apa yang harus kita lakukan sebagai perwujudan cinta kasih Allah itu ya Romo ya? Nah, cinta kasih itu pemberian dari Allah dengan maksud supaya kita hidup dalam suasana kegembiraan. Lalu suasana kegembiraan itu juga perlu kita bagikan kepada orang lain. Maka juga seperti Allah mencintai kita, hadir dalam pribadi kita, sekarang kita diajak juga untuk membuka hati kita bagi orang lain, berbagi kegembiraan karena cinta. Sehingga dengan demikian, cinta itu selalu menggerakkan kita untuk menaruh perhatian kepada sesama. Dan karena cinta itu, akhirnya juga bisa kita lihat unsur egoisme dalam pribadi kita mulai terkikis, karena kita bukan konsentrasi pada pribadi sendiri, tetapi kita konsentrasi pada orang lain untuk merasakan kasih Allah itu. Seperti Yesus, Dia tidak hanya di tahta surgawi saja, tapi Dia mau berkenan hadir, lahir, hidup dan tinggal bersama dengan kita, supaya kita merasakan kasih Allah itu, dan Dia membawa kita kepada kekudusan, supaya kita kembali kepada Allah di dalam suasana penebusan itu. Maka di sini ada unsur bagi kita dengan cinta itu menghilangkan egoisme, lalu kita memperhatikan sesama untuk menolong supaya semua orang merasakan sukacita karena cinta itu. Iya, berarti untuk perhatian yang sederhana itu juga sudah merupakan suatu bukti kita mengasihi orang lain ya Romo ya berarti ya. Yang jelas dalam
ungkapan kasih selalu terbuka pada pribadi-pribadi sekitar kita. Kemudian kita juga semakin peka akan kehadiran sesama itu. Iya. Kemudian kita juga mempunyai rasa empati dan simpati pada mereka. Sehingga kita melihat sesama, kemudian kita melihat kekurangan, kesulitan, kelebihan, kita juga bisa untuk bekerja sama dengan mereka, kemudian kita juga bisa menolong mereka dengan sukacita. Ini sesuatu yang bisa kita lihat dari kekuatan cinta itu ada gerakan positif supaya orang juga bisa berkembang di dalam iman dan kasih, berkembang dalam sukacita dan kedamaian. Iya. Apakah itu yang Romo maksud, kasih itu bisa membuahkan sesuatu hal yang tulus, suatu yang baik gitu. Jadi keluar dari dalam hati bahwa pancaran kasihnya terlihat. Oke, dalam kehidupan kita melihat iman kita itu memperkenalkan kita menanggapi kasih Allah dalam kehidupan. Kemudian dari iman yang kita kembangkan dalam kasih itu akhirnya juga membuahkan ketulusan. Jelas dalam pengalaman hidup kita, kalau dari kekuatan kita sendiri tidak mungkin kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Kemudian dari kekuatan kita sendiri tidak mungkin kita lepas dari kelemahan dan kerapuan. Tapi justru karena ketulusan Allah mencintai kita, memberikan putranya yang terkasih Yesus untuk kita, akhirnya kita bisa dibawa di dalam kehidupan yang bahagia. Nah, di situ akhirnya kita juga diajak untuk belajar mencintai dengan tulus, akhirnya juga kita menolong sesama dengan tulus juga. Dan ketulusan itu membuahkan kekuatan istimewa dalam pribadi kita. Bahwa dari ketulusan hati itu kita bisa memperhatikan dan juga menanggung beban bersama. Tapi juga dengan ketulusan hati itu kita bisa melihat kemampuan-kemampuan orang-orang sekitar kita untuk bekerja sama, bersinergi. Lalu di situ akhirnya juga kasih itu akan semakin berkembang di dalam kehidupan kita. Nah, kekuatan kita ada dalam keterbukaan kita terhadap sesama, dan itu juga menjadi kekuatan istimewa dalam pengalaman hidup kita. Nah, dari Yohanes tadi juga kita bisa melihat bahwa cinta itu mempunyai kekuatan istimewa dalam pribadi kita, bahwa dengan cinta itu kita bisa menerima orang lain meskipun di dalam kerapuan dan kelemahannya. Seperti Allah melihat kerapuan kita karena dosa, akhirnya Dia hadir dengan cintanya untuk membebaskan kita dari dosa. Itu yang kita sadari, kita perhatikan bahwa ketulusan hati kita dalam cinta itu juga memberikan kekuatan istimewa. Kita bisa membagikan hidup yang bahagia untuk sesama kita. Dan ini menjadi kekayaan istimewa. Maka pengalaman kita bahwa dicintai oleh keluarga, pengalaman kita dicintai oleh Tuhan, dicintai oleh sesama, itu juga membesarkan hati kita. Kemudian itu juga menjadi daya kekuatan istimewa bagi kita untuk menaruh perhatian kepada setiap orang. Jadi juga dari pengalaman-pengalaman hidup kita bisa memahami dalam keluarga kita sendiri. Kalau kita merasakan dicintai begitu kuat oleh anggota keluarga, kita juga dengan gembira bahagia membagikan cinta itu pada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Maka untuk bisa berbuat baik, mencintai sesama, itu pertama-tama kita perlu mempunyai pengalaman dicintai, baik oleh Tuhan, oleh orang tua, maupun oleh sahabat-sahabat kita. Ini menjadi daya kekuatan istimewa dari pengalaman dan pergumulan kita setiap hari. Ini menjadi kekayaan istimewa dari ungkapan kasih Allah untuk pribadi kita. Iya Romo, namun kalau kita lihat kan dalam satu keluarga itu banyak sekali perbedaan gitu. Yeah. Bagaimana cara menyikapi perbedaan-perbedaan itu yang kita tetap berlandaskan dengan rasa kasih, rasa cinta gitu? Jelas kita bersyukur bahwa Allah menciptakan kita satu sama lain dengan aneka macam perbedaannya. Dengan maksud bahwa kelebihan anggota keluarga itu menjadi
sumber berkat untuk menolong kita mengatasi kerapuhan kita. Demikian juga kelebihan yang ada dalam pribadi kita itu menjadi berkat bagi sesama kita. Ini yang perlu kita kembangkan, perlu kita sadari. Dengan berbagai macam perbedaan ini justru kita diperkaya, diperkuat. Kemudian yang juga bisa kita kembangkan dalam kehidupan kita, bahwa perbedaan-perbedaan itu menjadi wahana bagi kita untuk saling menerima, saling menghargai. Kemudian dari sikap saling menerima, saling menghargai itu justru kita bisa juga melihat kebutuhan itu secara proporsional. Kemudian kita menanggapi bersama-sama. Maka ini juga kalau kita lihat dalam tema tahun ini, kita berhikmat bangsa bermartabat, justru dari cinta, perhatian satu sama lain itu menjadi medan bagi kita untuk berhikmat. Dengan perbedaan yang kita miliki ini justru kita bisa saling menyumbangkan kekayaan masing-masing. Lalu di situ kita bisa menaruh perhatian untuk menanggung beban yang harus kita pikul bersama. Maka hidup kita itu akan ringan dan juga permasalahan pasti terselesaikan karena masing-masing membuka hatinya dengan cinta, menyumbangkan kemampuan yang dikaruniakan Tuhan, kemudian juga berempati terhadap sesamanya. Dengan demikian, unsur egoisme itu bisa hilang dari pribadi kita, justru kita menaruh perhatian untuk kegembiraan kebahagiaan bersama. Iya Romo, memang dalam satu keluarga itu ada banyak perbedaan, tapi kan kita harus selalu berlandaskan cinta ya. Bagaimana cinta itu bisa memecahkan permasalahan keluarga? Kalau hidup berkeluarga dasarnya mencintai itu, tapi suka ada timbul permasalahan, bagaimana kita menyikapinya dalam permasalahan itu? Nah, kita bisa memahami bahwa permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, pertama-tama penyebab utamanya adalah egoisme. Bahwa yang satu menganggap diri paling benar, paling baik daripada yang lain. Kemudian juga dari egoisme itu juga menuntut orang lain memperhatikan, memenuhi kebutuhannya dengan tidak mau memperhatikan kebutuhan sesama. Justru ini yang hendak kita buka dalam pandangan kehidupan kita, harus kita perbarui, karena Yohanes tadi mengungkapkan begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga Dia menganugerahkan putranya yang tunggal untuk hadir bersama dengan kita. Nah, kalau kita mendapatkan kasih yang begitu agung dari Tuhan untuk kita, kita juga diajak untuk mulai terbuka, melihat aneka macam perbedaan dalam keluarga, kemudian juga kita melihat aneka macam kebutuhan masing-masing. Baru di situ akhirnya kita diajak untuk sungguh memberikan hati dengan tulus untuk sesama kita, untuk keluarga kita. Karena itu yang perlu dikembangkan dalam pribadi kita adalah unsur saling memiliki. Nah, kita dicintai Tuhan, maka Yesus menjadi tebusan bagi dosa kita, dan di situ juga akhirnya bisa kita pahami, kita perhatikan bahwa kita ini menjadi miliknya Yesus. Nah, cinta Yesus akhirnya hadir untuk membagikan kebahagiaan dan rahmat-Nya bagi kita dan membuahkan bahwa kita ini milik Yesus. Sama juga dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Kalau kita mengembangkan cinta dengan baik dalam ketulusan itu, kemudian juga kita merasakan saling memiliki, nah itu akhirnya kita juga mempunyai jiwa berkorban satu sama lain. Kiranya karena egoisme itu rasa untuk saling memiliki itu agak lemah. Nah, itu yang perlu kita bangkitkan kembali dalam pengalaman hidup kita, bahwa kita dipanggil untuk saling memiliki, supaya dengan demikian rahmat kekuatan Allah itu berkembang dalam pribadi kita. Nah, Yohanes juga mau menegaskan kita semua untuk melihat bahwa kita ini berasal dari Allah. Karena kita ditebus oleh Yesus. Kemudian salah satu ciri kita ini miliknya Allah, kita menghidupi cintanya. Maka diungkapkan oleh Yohanes, memang benar Allah itu adalah kasih. Barang siapa mengembangkan kasih, ia hidup dari rahmat Allah itu.
Ini suatu yang juga menjadi indikasi bagi kita dalam pengalaman kehidupan di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Kalau kita sungguh menghidupi cinta itu, menaruh perhatian pada sesama, kita menjadi saluran berkat dari Allah untuk orang lain. Iya. Nah, ini yang juga meneguhkan dalam pengalaman pergumulan kita, dan ini juga membuat kita semakin bergembira, bergairah untuk memperhatikan orang lain, karena memang disitulah salah satu pola hidup kita, mencintai, memperhatikan sesama. Iya. Iya, Romo Mario, ada lagi yang ingin disampaikan dalam sesi pertama ini? Nah, kecuali untuk saling memperhatikan, saling menerima, kita juga diajak untuk bersama-sama dalam pengalaman hidup kita ini melihat kebahagiaan hidup kita itu bersumber dari iman dan kasih. Tugas kita bersama adalah mengembangkan iman dan kasih ini. Jadi memang mendapatkan tantangan istimewa karena kesibukan setiap pribadi, entah dengan pekerjaan atau dengan belajar. Kita juga bisa melihat dalam keluarga-keluarga kita kelemahan untuk sungguh saling memiliki, sungguh saling mencintai itu karena kesibukan masing-masing. Yeah. Maka kini diajarkan oleh Yohanes kepada kita, kalau kita berasal dari Allah, kita memiliki cinta, dan cinta mendorong kita untuk memiliki satu sama lain. Dan rasa itu akhirnya menumbuhkan kekuatan istimewa dalam pengalaman dan kehidupan kita. Baik Romo Mario, kita akhiri dulu sesi ini di sini. Nanti akan kita lanjutkan perbincangan kita. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kami masih akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Mario dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menghubungi kami di nomor HP 0822 1036 1555 atau melalui alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Mari kita lanjutkan perbincangan kita. Ya Romo Mario, di sesi kedua ini, hal-hal menarik apakah yang ingin Romo sampaikan? Oke, terima kasih sahabat Oase Rohani yang terkasih. Melalui Yohanes tadi kita bisa melihat bahwa pengalaman kasih Allah akan diri kita itu mendorong kita untuk berbagi. Dalam Injil hari ini kita melihat kekuatan cinta Yesus yang begitu istimewa bagi semua orang. Dan kekuatan cinta itu yang juga menggerakkan hidup Yesus untuk selalu berbuat baik bagi semua orang. Maka ketika dia bersama dengan para murid, selalu dia berbuat baik karena dia tergerak belas kasihnya untuk menolong orang-orang yang menderita. Bagi Yesus, penderitaan itu menjadi hambatan untuk hidup bahagia. Maka dia selalu berbuat baik kepada mereka. Dan hari ini juga bisa kita sadari, banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Mendengarkan ajaran Yesus dan terpesona pada cinta Yesus ini. Karena itu Yesus tergerak hatinya melihat mereka lapar. Itu satu yang bisa kita lihat bahwa gerakan Yesus akan belas kasih itu selalu berorientasi pada permasalahan hidup yang dialami oleh mereka. Ini yang kita lihat, kita perhatikan, maka ketika dia berhadapan dengan yang sakit disembuhkan, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan lagi. Kemudian hari ini fokusnya pada orang yang mengikuti dia dan mereka kelaparan. Itu sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita kembangkan dalam pengalaman hidup kita bahwa cinta Yesus itu menggerakkan dia berbuat baik, dan perbuatan baik itu selalu terfokus pada kebutuhan real kehidupan umat manusia. Para murid dalam Injil tadi ada kesan mau lepas tangan. Meminta Yesus untuk
menyuruh mereka semua pulang atau pergi ke kampung-kampung membeli makanan. Tapi justru di sini Yesus menunjukkan unsur tanggung jawab kepada mereka yang mengikutinya. Maka Yesus tidak mau begitu saja mengikuti ajakan atau permintaan para muridnya. Justru Yesus menyadarkan, kamu harus memberi mereka makan. Berarti kamu harus berbagi dengan apa yang engkau miliki. Lalu juga di situ yang bisa kita kembangkan dengan jelas melalui bacaan hari ini bahwa Yesus sendiri mengajak kita untuk sungguh berbuat baik bagi setiap orang. Jadi yang kita sadari, kita perhatikan, Yesus memberi makan pada mereka dan Yesus mengajak para murid itu memberi makan itu berbagi hidup. Karena makanan bagi kita menjadi sumber hidup, maka memberi makan itu berbagi hidup, berbagi kebahagiaan. Itu satu yang bisa kita lihat. Dan juga Yesus ingin menumbuhkan sikap dan semangat bela rasa di antara para murid. Karena itu melihat orang yang kelaparan itu harus ada tindakan nyata, bukan hanya mengusir. Tetapi harus ada tindakan nyata supaya orang itu lepas dari penderitaannya, kesulitannya. Maka kalau kebutuhannya makan, para murid harus memberi mereka makan. Itu sikap bela rasa yang mau dikembangkan oleh Yesus dalam pribadi setiap muridnya. Maka dengan membaca Injil hari ini, sabda Yesus itu ditujukan pada kita semua, murid-muridnya. Kamu harus memberi mereka makan. Karena kita diajak terbuka terhadap suasana situasi sekitar kita, membagikan kehidupan yang bahagia untuk setiap orang. Iya Romo, dalam perikop ini Yesus mengajak kita untuk berbagi. Dalam situasi yang seperti ini, saat ini, apakah yang sebaiknya kita bisa bagi kepada orang lain ya Romo ya? Kita bergembira, bersyukur melalui Injil hari ini ditunjukkan. Yesus berbagi itu bagaimana melihat kebutuhan yang real. Maka di tengah masyarakat kita juga diajak untuk cerdas. Dalam arti, lihat situasi masyarakat, lihat kebutuhan orang-orang yang ada sekitar kita. Kemudian kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu bersama dengan yang lain. Kita lihat dalam Injil hari ini, Yesus menanggapi kebutuhan mereka itu dengan menggunakan apa yang ada di antara para murid. Tadi ungkapannya, ada berapa roti pada kamu? Dan Yesus mereka ungkapkan ada 7 dan 2 ikan. Sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita perhatikan dalam konteks ini bahwa untuk menolong sesama, kita bisa melihat kekuatan, kemampuan yang ada di sekitar kita. Dan kita bisa berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah ini yang kita lihat dari ungkapan Yesus ini sungguh nyata bahwa dia menggunakan apa yang ada di sekitar para murid. Sementara para murid sendiri merasa pesimis. Di antara mereka hanya punya 200 dinar. Masa bisa memberi makan untuk 5.000 orang? Nah itu yang bisa kita lihat, bisa kita perhatikan. Bisa juga terjadi bahwa di kampung itu penduduknya hanya 200 orang. Roti hanya tersedia untuk orang 200 ini. Sedangkan yang ikut Yesus itu ada 5.000 orang. Tidak mungkin memberi makan pada ini. Nah pengalaman pesimis itu, merasa tidak cukup, ini yang menjadi hambatan bagi mereka untuk berbuat baik. Itu yang kita sadari, kita perhatikan dalam pengalaman hidup ini. Maka Yesus membuka pandangan mereka. Ternyata apa yang dimiliki, lalu kerjasama dengan Allah menjadi sumber berkat. Tadi Yesus mengambil roti yang ada di antara mereka, mengucap berkat, mengambil ikan yang ada di antara mereka, mengucap berkat dan membagikan. Nah ini sesuatu yang bisa kita lihat bahwa karunia dari Allah untuk kita persembahkan juga untuk kemuliaan Allah dan sesama, ternyata ini menjadi sumber berkat. Dan jadi kekuatan istimewa. Dengan demikian juga ketakutan para murid bahwa apa yang dimiliki itu tidak cukup, ternyata dengan kerjasama bersama Yesus itu, mereka bisa berbuat banyak untuk orang lain. Iya. Oke. Iya Romo, kita terkadang melihat kondisi diri kita merasa khawatir. Apakah kita bisa berbagi dengan orang lain?
Apakah dengan berbagi tidak menjadikan diri kita berkekurangan? Ini sebaiknya bagaimana kita menyikapi hal ini? Nah, kita bisa melihat kalau misalnya dalam hal rezeki, itu kan karunia Tuhan untuk hidup kita. Dan rezeki ini juga selalu diberikan oleh Tuhan kepada kita setiap hari. Karena Tuhan juga memenuhi doa kita dalam doa Bapa kami, berilah kami rezeki pada hari ini. Maka kekuatan doa itu juga perlu kita kembangkan dengan keyakinan bahwa Tuhan tetap memberikan pada kita setiap hari. Iya. Lalu yang kedua yang juga bisa kita lihat bahwa memang Tuhan mengendaki rezeki yang kita terima itu bukan hanya untuk diri kita, untuk keluarga kita. Iya. Tapi sebagian itu untuk berbuat kasih. Sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita kembangkan dalam pengalaman hidup kita. Nah, semakin kita rela berbagi, persaudaraan kita semakin berkembang, juga akhirnya perhatian satu sama lain itu akan menguatkan kita. Hal yang lain yang juga bisa kita perhatikan seperti air dalam gelas. Kalau tidak diminum, air itu tetap ada dan tidak bisa diisi yang baru. Tapi kalau kita ambil air di dalam gelas itu kita minum, airnya sudah berkurang, bisa kita isi dengan yang baru. Demikian juga rahmat yang diberikan Tuhan dalam pribadi kita. Kalau kita semakin rela berbagi, pasti Tuhan memberkati dengan segala usaha kita. Jadi akhirnya di situ yang kita miliki bisa cukup karena kita bisa mengatur bersama dengan yang lain. Nah, semakin kita terbuka pada orang lain, kerjasama semakin berkembang, dan akhirnya juga orang lain juga mau memperhatikan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan. Iya Romo, baik sekali memang untuk kita punya semangat selalu berbagi dengan yang lain. Selain itu Romo, dalam perikop ini juga diungkapkan sisa 12 bakul. Apakah maksud dari 12 bakul ini ya Romo ya? Nah, kita bisa melihat bahwa Allah itu memberikan bagi kita dengan kelimpahan. Tidak pernah pas-pasan atau kurang. Maka ini yang juga bisa kita lihat tadi materinya kalau kita sadari hanya 7 ikan untuk 5.000. Nggak ada artinya. 7 roti untuk 5.000 dan 2 ikan untuk sekian banyak ini. Nggak ada artinya. Tetapi karena diberkati oleh Allah, akhirnya kita juga bisa tahu bahwa itu berlebih. Ini mau menunjukkan bagi kita bahwa Allah itu kalau memberikan tidak pernah pas-pasan untuk kita, justru berlebih. Nah, kadangkala kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan karena merasa kurang terus dalam pribadi kita, hidup kita. Kita juga sulit untuk berbagi dengan orang lain karena kita merasa kurang dari hasil yang kita miliki itu. Nah, ini yang perlu kita olah, perlu kita kembangkan bahwa Allah itu tidak pernah pelit, tidak pernah memberikan menurut yang kita butuhkan saja. Pasti ada hal yang lebih, maksudnya supaya kita bisa berbagi dengan orang lain. Maka kelebihan itu bukan hanya untuk diri kita. Nah, kadangkala kita melihat dalam pengalaman hidup kita mempunyai kelebihan, kita simpan. Lalu kita mau berbagi dengan orang lain, memikirkan kebutuhan kita masa depan. Itu yang menjadi hambatan. Maka bagi kita jelas bahwa Allah itu selalu memberikan yang kita butuhkan. Lalu juga Allah itu mengajak kita untuk berbagi. Karena itu dalam konsep pengalaman hidup kita, rezeki, kekayaan itu karunia Tuhan untuk mengembangkan iman dan kasih bagi kita. Kemudian juga mengembangkan iman dan kasih itu kita juga bisa dengan sebagian yang kita miliki itu berbuat baik untuk orang lain. Sebenarnya pesan dari Injil hari ini cukup konkret bagi kita untuk membuka keterbukaan kita kepada orang-orang sekitar kita. Lalu kalau ini menjadi gerakan kita bersama, akhirnya juga ada pembaruan dalam hidup kita. Nah, ini juga bisa kita sadari, Yesus tadi mengajak mereka bekerja sama. Maka setelah mengambil roti, memberikan pada para murid memberikan pada yang lain untuk saling berbagi. Ini tidak mengambil sebanyak-banyaknya untuk diri kita sendiri, tidak. Tapi mereka mengambil secukupnya dan membagikan pada yang lain. Nah, unsur ini sebenarnya yang perlu kita perhatikan sehingga dengan konteks ini juga bisa kita sadari. Kalau kita menerima dari orang lain, kita juga mempunyai tanggung jawab untuk memikirkan yang lain. Nah, dengan demikian, maka kita tidak pasif hanya menerima.
tapi kita juga ada tindakan untuk juga berbagi dengan yang lain. Nah, kadang-kala dalam hidup bersama, kita merasakan orang itu hanya meminta terus, tanpa memberikan perhatian pada orang lain. Ini menjadi hambatan. Nah, melalui pola Injil hari ini kita diajak semua orang untuk terlibat, menerima dari Allah, dan berbagi kepada sesama. Iya. Itu menjadi suatu pola hidup yang baru yang juga membawa kita merasakan sukacita dan kegembiraan. Maka ini kalau kita kembangkan terus-menerus, kita tidak pernah akan kehabisan, dan rahmat Tuhan itu tidak akan pernah berhenti untuk kita. Iya Romo, dari Injil hari ini, dalam tahun hikmat ini, hikmat apa saja yang dapat kita petik? Kita bisa belajar bersama, sahabat Oase Rohani yang terkasih. Yesus tadi melihat kebutuhan utama untuk orang-orang yang mengikuti Dia, yaitu kebutuhan akan makanan. Karena memang sudah beberapa hari mengikuti Yesus, mendengarkan ajarannya. Lalu Yesus mengajak para murid untuk berdialog. Bagaimana memutuskan, memecahkan kebutuhan itu. Nah, para murid awalnya merasa pesimis, tidak bisa memberikan dari apa yang mereka miliki. Maka mereka meminta Yesus menyuruh mereka pergi untuk mencari makanan sendiri. Nah, dalam dialog itu juga bisa kita lihat, Yesus menyadarkan mereka, kemampuan apa yang kamu miliki? Atau berapa roti yang ada pada kamu? Nah, Yesus menggunakan kemampuan itu. Dan akhirnya mengucap berkat, dan ternyata kemampuan yang dimiliki itu bisa lebih untuk menolong yang lain karena ada kerjasama dan kebersamaan. Nah, itu ya sebenarnya yang juga menolong kita untuk mencermati dalam kehidupan keluarga kita, pekerjaan kita. Kita juga diajak untuk melihat kebutuhan apa sebenarnya yang real yang kita miliki. Kemudian kemampuan-kemampuan apa yang ada dalam hidup kita, dan bagaimana kita menyelesaikan itu dengan baik. Nah, itu semangat rela berbagi, saling memiliki, itu akhirnya menjadi kekuatan istimewa di dalam hidup kita bersama. Ini yang kekayaan yang sangat istimewa dalam Injil hari ini, bahwa Yesus menunjukkan bagaimana kita mempraktekkan tahun berhikmat, sehingga kita mengangkat martabat banyak orang. Seperti tadi, orang-orang yang ikuti Yesus tidak kelaparan. Itu diangkat martabatnya, diberikan hal yang terbaik untuk hidup. Jadi kalau kita berhikmat, di situ juga kita memberikan yang terbaik untuk anggota keluarga kita, anggota masyarakat kita. Itu sesuatu yang bisa kita kembangkan dalam pengalaman hari ini, sehingga Yesus sendiri juga ingin mengajak kita bekerja sama, mengajak kita berdialog, mengajak kita juga untuk melihat secara real kebutuhan yang ada di sekitar kita. Ini menjadi kekayaan istimewa dari Injil hari ini, dan ini menjadi praktek konkret tahun berhikmat dalam hidup kita. Maka kita juga diajak untuk melihat kebutuhan-kebutuhan aktual yang ada di tengah masyarakat kita. Mungkin penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa ya Romo ya? Nah, yang kita bisa lihat, bisa kita perhatikan dalam konteks ini, unsur sikap empati itu yang perlu kita tumbuhkan. Kalau kita perhatikan beberapa kasus keluarga, itu orang tua bekerja mati-matian untuk memenuhi kebutuhan materi bagi anak-anaknya. Supaya bisa sekolah, bisa mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Juga sama, anak-anak belajar dengan baik supaya mendapatkan pekerjaan yang baik, akhirnya juga mereka bisa mempunyai sumber kehidupan. Tapi unsur empati saling memiliki itu yang kadang tidak diperhatikan. Dan beberapa kasus orang tua merasa menderita karena setelah pensiun, lalu udah usia lanjut, sakit-sakitan, ternyata hidup tidak serumah dengan anak-anak yang dulu diasuh, dikembangkan. Anak-anak berumah tangga sendiri, hidup dengan keluarganya, lalu disitulah ada semacam kekurangan dalam kehidupan bersama untuk berbagi, saling memiliki. Tapi juga di sini dua hal yang perlu kita perhatikan. Orang tua kadang-kadang juga tidak mau diajak bersama dengan anak-anaknya.
Anak-anak juga karena kesibukan pekerjaan itu tidak mau bersama dengan atau memperhatikan orang tua secara lebih. Nah, itu sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita perhatikan. Maka ini juga menjadi tahun hikmat bagi kita. Bagaimana cinta kasih kita yang kita terima dari keluarga itu juga saling memiliki, saling memperhatikan, dan saling membahagiakan. Ini salah satu poin yang bisa kita kembangkan dalam hidup di tengah-tengah keluarga kita. Memang ada kebutuhan istimewa dalam keluarga-keluarga. Gitu. Iya, Romo Mario, waktu kita sudah tidak banyak lagi. Apakah ada hal-hal lain yang ingin disampaikan? Terima kasih, sahabat Oase Rohani yang terkasih. Melalui warta keselamatan hari ini yang mau ditegaskan kepada kita bahwa kita semua ini mempunyai pengalaman dicintai oleh Tuhan. Sehingga daya kekuatan ilahi itu selalu memancar dalam hidup kita. Tanpa ragu, kita selalu disertai Tuhan. Kemudian yang kedua juga kita menerima pengalaman kasih dari keluarga, dari sahabat-sahabat kita. Maka tabungan kasih yang ada dalam pribadi kita ini, itu menggerakkan kita untuk juga berbela rasa dengan semua orang. Dengan demikian, dari pengalaman kasih yang kita miliki itu sebenarnya kita mempunyai pengalaman surplus cinta kasih. Itu harus kita bagikan pada orang lain, dan ini menjadi gerakan kita bersama. Akhirnya juga semangat rela berbagi seperti Yesus bersama para muridnya tadi menjadi dinamika kehidupan sekarang ini. Lalu ini juga membuat kita semakin peka lihat kebutuhan-kebutuhan, dan ini kalau kita mau mempraktekkan tahun hikmat, dengan cinta yang kita miliki, perhatian satu sama lain yang berkembang, itu akhirnya kita bisa melihat kebutuhan secara aktual dan memenuhi dengan lebih baik. Maka kehadiran kita itu sungguh menjadi sumber berkat, dan kita juga mengangkat martabat sesama kita, membebaskan dari kesulitan dan penderitaan. Nah, itu sesuatu yang bisa kita kembangkan dari pengalaman iman, perjumpaan kita dengan Yesus pada hari ini. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sayang waktu juga yang membatasi kita. Acara ini kita tutup dengan doa dan mohon berkat melalui Romo Mario. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah membuktikan bahwa kasih-Mu selalu konsekuen untuk menolong membantu kami semua, dan juga untuk membuka pandangan kami dalam kehidupan, supaya kami rela berbagi seperti para murid-Mu itu. Dalam mengajar, Engkau juga mau mengerti kondisi orang-orang yang mendengarkan pengajaran-Mu. Semoga kami juga mampu meneladan Engkau dan mau mengerti dengan mendengarkan sesama di sekitar kami. Ampunilah kami jika kami kurang mendengarkan orang lain. Dampingilah kami dan berkatilah keluarga kami dengan karunia kesehatan yang mantap, ketenteraman dalam hidup, dan kerelaan untuk saling berbagi. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Engkau dalam Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Hidup, karya, dan keluarga kita selalu berkati dalam kuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Mario atas kehadirannya di sini. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Romo Mario dan saya, Angela Puri, pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Mari amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.